Halo warga Rockstar, selamat datang di channel Rockstar Movie. Kembali lagi bersama gua El, yang kali ini gue excited banget karena kita hari ini bakal bahas film roundup keduanya, yaitu No Way Out dari Semesta The Outlaws guys. Film ini dirilis pada tahun 2023, dan untuk kalian yang belum pernah nonton film pertamanya atau film ketiganya, nanti gua bakal sertakan link di deskripsi guys. Melanjutkan perjalanan Mamang Donli yang memerankan karakter detektif Masokdo yang brutal dan tidak pernah terkalahkan. Dalam ceritanya beliau akan melawan jaringan narkoba yang cukup besar guys dan melibatkan para yakuza yang kejam. Film ini dijamin kalian bakal beradrenalin banget nih guys. Sudah nggak sabar kan? So, tanpa lama-lama, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua guys. Dan mari kita langsung cekidot. Film ini dimulai dengan memperkenalkan karakter bernama Jo Sung Chol. Susah namanya guys, kita panggil aja dia Samidi. Dia merupakan seorang polisi korup yang berbisnis narkoboy dengan anggota Yakuza bernama Ryo Tomokawa alias Tomo. Malam itu Tomo sedang menyiksa seorang polisi jujur yang sedang menyelidiki kasus bubuk magic. Dia adalah Kapten Jung Kyung Sik. Karena telah mengganggu bisnis, Samidi pun memutuskan untuk menghabisi dengan linggis. Setelah itu, Samidi memperingati Tomo untuk lebih berhati-hati dan memilih tempat transaksi dan juga pembuatan narkoboy. Terlebih lagi, Samidi berniat untuk menjual barang haram tersebut kepada mafia Cina. Kemudian, Tomo menyuruh anak buahnya untuk membungkus Kyung-sik dengan plastik lalu membuangnya ke laut. Waduh, kayak buang sampah aja, guys. Keesokan harinya, terjadi sebuah keributan di tengah jalan. Ada beberapa preman yang memukuli warga hanya karena masalah sepele. Beruntung Pak Bos kita semua datang tepat waktu guys. Detektif Masokdo langsung memisahkan mereka secara baik-baik. Namun karena para jamet tetap ngotot, Sokdo pun terpaksa menghajar mereka guys. 찌른다. 위험해. 너 말이야. 경찰, 경찰. Berkat tinjuan mautnya, para jamet dibuat babak belur dalam waktu yang singkat. Tak berselang lama, polisi patroli pun datang untuk mengamankan mereka. Tetapi Sokdo malah mau ditangkap karena mukanya mirip jamet. Setelah dijelaskan, polisi pun tidak jadi melakukannya karena ternyata Sokdo adalah seorang polisi guys. Setelah keadaan aman, Sokdo pun berangkat ke kantor seperti biasanya. Di sini kita diberitahu bahwa dia baru saja dipindahkan ke Kabupaten Guangsu. Unit yang ditempati Sokdo dipimpin oleh Kapten Jang Taisu. Dia juga memiliki rekan yang paling dia percaya yaitu Kim Manjai guys. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan kasus baru untuk diselidiki. Kasusnya menemukan jasad seorang wanita yang kabarnya jatuh dari lantai 8 guys. Dalam penyelidikannya, Sokdo dibantu oleh Manjai dan juga dua rekan lainnya yaitu David dan Jongsu. Mereka kemudian berbagi tugas. Sokdo dan Manjai akan pergi ke lab forensik sedangkan yang lain akan menyelidiki para saksi. Setibanya di lab forensik, Sokdo dikejutkan oleh bukti bahwa kematian wanita itu disebabkan oleh narkoboy bernama Hyper guys. Ini adalah jenis narkoba yang sangat kuat dan konon katanya berasal dari Jepang. Selain itu, ahli forensik juga mengatakan kalau korban kemungkinan dilempar dari gedung, bukan terjatuh sendiri. Di sisi lain, Kapten Jang memberitahu Sokdo bahwa para saksi telah menyampaikan pernyataan mereka dan kesimpulan kasus ini akan dilimpahkan ke divisi anti narkoboy. Akan tetapi, Sokdo melarangnya. Dia sangat yakin bahwa wanita ini dibunuh dengan sengaja. Untuk menyelidiki lebih dalam, Sokdo mengajak Manjai untuk mengunjungi Club Orange, tempat dugem yang dikunjungi korban sebelum meninggal. Di sini Sokdo mengenakan setelan jas dan merasa sangat tampan guys. Namun para wanita justru takut melihatnya karena badannya mirip Gapura Agustusan guys. Tak lama kemudian ada seorang pemuda yang menghampiri Sokdo. Dia adalah Jang Domun, seorang informan yang memiliki jaringan luas. Dia akan membantu Sokdo dan Manjai untuk masuk tanpa perlu ngantri guys. Berkat bantuan Domun, keduanya langsung dipersilahkan masuk. Tanpa membuang waktu, Sokdo langsung berjalan ke ruangan VIP dan menemui pemilik bar yaitu Lee Sang-chol.
Namun saat naik tangga, dia dijegal oleh penjaga yang badannya sangat besar, guys. Nggak hanya menjegal, penjaga ini juga berani menempeleng Sokdo, guys. Dia juga tahu kalau yang sedang dia hadapi adalah gelut. Alhasil, penjaga itu pun tumbang hanya dengan satu pukulan, guys. Setibanya di ruangan VIP, Sokdo melihat beberapa pengguna hyper. Dia langsung menyuruh Manjai untuk menghubungi markas. Sokdo kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya. Setelah itu, Sokdo segera menangkap Lee Sang Chol yang sedang dangdutan. Di lain pihak, Tomo menemui Mr. Bai dan Nyonya Jin, mafia Cina yang ingin membeli hyper dari mereka. Dengan percaya diri, dia menjual hingga 20 kilogram dan Nyonya Jin pun bisa membayarnya. Mereka sepakat dan menentukan waktu transaksi keesokan harinya. Sokdo menginterogasi Sang Chol mengenai gembong narkoboy yang menjual hyper di klub malamnya. Namun dia tidak mau membuka mulut. Oleh karena itu Sokdo memutuskan untuk menghajarnya. Agar tidak ketahuan atasan, dia menyuruh timnya pura-pura membersihkan ruangan hingga ada kesempatan mengelap kamera CCTV. 아이, 이겼네. 야, 이렇게 봐, 이렇게 봐. 아저씨, 일어나세요, 아저씨. 머리 들어. 잘못했어. 똑바로 앉아, 똑바로 앉아. 몸이 좀 안 좋았구나. Setelah dihajar, Sang Chol pun membocorkan semuanya dan menyebut nama Hiroshi, anak buah Tomo. Sokdo segera membagi tugas. Dia dan Manjai menemui pengedar yang berhubungan dengan Yakuza, sedangkan Kapten Jang dan yang lainnya menangkap Hiroshi. Menurut Domun, pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jung dan adiknya Jinsu. Mereka adalah kakak beradik yang aktif dalam pengedaran bubuk magic. Sesampainya di kediaman mereka, Sokdo dihadang oleh Jinsu. Sokdo pun langsung memberi pelajaran hingga pria bongsor itu tumbang. Padahal Sokdo hanya menggunakan 1% kekuatannya, guys. Sokdo segera menggeledah rumah dan menemukan beberapa bungkus hyper yang disembunyikan Nyonya Jung di lemarinya. Karena tertangkap basah, Nyonya Jung akhirnya mau buka mulut tentang Hiroshi dan gengnya. Sokdo menghubungi Kapten Jang agar berhati-hati karena Hiroshi sangat berbahaya. Namun saat penggerebekan, Hiroshi ternyata tidak sendirian. Dia dibantu oleh Yakuza lain bernama Masa. Meski sempat kewalahan, para detektif berhasil menangkap mereka dan menyita pil hyper seberat 20 kilogram, guys. 아우, 깜짝이야. 야, 이 새끼야. 아, 시급했네. Di tengah perjalanan ke markas, mobil mereka ditabrak oleh komplotan Samidi yang menggunakan masker. Mereka merebut pil hyper dan Samidi malah membunuh Hiroshi. Besoknya, Sokdo dan Manjai menjenguk rekan-rekannya di rumah sakit. Sokdo sangat geram. Kemudian diperkenalkan Kim Yang Ho alias Tukimin, penyelundup yang bekerja sama dengan Tomo. Dia tidak pernah melihat Samidi karena Tomo sengaja tidak memperkenalkannya. Di sisi lain, Sokdo didatangi oleh Donggu dan Tailil, junior dari kantor lamanya. Donggu menemukan pistol milik atasannya di rumah Hiroshi dan atasannya adalah Jung Kyung Sik. Sokdo menemui Samidi di kantornya, namun gerak-geriknya mencurigakan, guys. Samidi bahkan emosi saat kematian Kyung Sik dibahas. Sokdo dan Manjai pergi sebelum terjadi keributan. Dan Sokdo sempat memberikan kartu nama, tapi yang diberikan malah kupon Indomaret. Sokdo lalu menemui Corong, seorang gangster yang punya bisnis klub dan rental mobil. Corong sempat ngajak gelut tapi langsung tumbang hanya dengan satu tamparan, guys. 야! 다 빼라고! 어? 형이 이 싸가지 없는 새끼. 야, 나 저기 격투기 선수 출신이야. 어떻게 오늘 어떻게 스텝 한번 밟아? 어우! 쪽팔게 진짜. Corong akhirnya mau bekerja sama dan menyebut nama Tomo. Ketua Yakuza Jepang Ichizo mengutus Riki, panglima Yakuza paling ditakuti, untuk membunuh Tomo dan mengambil semua hyper. Riki datang dengan katana. Pertumpahan darah pun terjadi, guys. Riki bergerak dengan sangat brutal. Dia mendatangi markas Tomo dan langsung membantai seluruh anak buahnya tanpa ampun.
Satu persatu tumbang hanya dengan tebasan katana guys. Di sisi lain, Sokdo dan timnya juga sedang memburu Tomo karena dia adalah kunci dari seluruh jaringan narkoba ini. Terjadilah kejar-kejaran di tengah kota. 아, 미안합니다. 야, Tomo berhasil lolos sementara waktu, namun kondisinya sudah sangat menggenaskan. 나세요. 야, 빼. 안돼 때려! 칼 내려놔 이 새끼야. Tomo akhirnya ditemukan oleh Sokdo di sebuah klub malam. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya hancur dan nyawanya tinggal setengah. Sokdo mencoba menginterogasinya, namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, Ricky datang dengan mobil dan langsung menabrak Sokdo. Tomo kembali melarikan diri, tapi kali ini dia tidak akan selamat. Ricky berhasil menangkapnya dan menghabisinya dengan cara yang sangat sadis. そうかてめえで探そう薬があるところ全部探せ中村長 Setelah Tomo mati, Ricky beralih target ke Samidi. Dia tahu Samidi adalah otak pengkhianatan yang mencuri Hyper untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu, Sokdo mulai menyusun rencana untuk menjebak Samidi. Dia memanfaatkan Tukimin sebagai umpan karena Tukimin tahu jalur penyelundupan. Tukimin akhirnya mengaku bahwa Hyper disembunyikan di dalam kontainer kapal dengan berangkas rahasia. Sokdo dan timnya bergerak dengan cepat ke pelabuhan. Di sana terjadi baku hantam besar antara polisi dan anak buah Samidi. Sokdo berhasil menemukan bangkas dan mengamankan Hyper yang asli. Namun Samidi ternyata sudah menyiapkan rencana cadangan guys. Dia menukar Hyper dengan barang palsu dan mencoba melarikan diri. Ricky datang ke pelabuhan dan menyadari bahwa dirinya ditipu. Amarahnya memuncak. Ia menghabisi semua orang yang menghalanginya dan langsung memburu Samidi. Sokdo dan Ricky akhirnya berhadapan langsung. Pertarungan paling brutal pun tak terhindarkan. Meski Ricky sangat kuat dan kejam, tetapi Sokdo tetap unggul dalam pertarungan jarak dekat. Tinjuannya demi tinjuannya mendarat telak guys. Akhirnya Ricky tumbang setelah menerima pukulan pamungkas Sokdo guys. Namun pertarungan belum selesai. Samidi muncul dan mencoba membunuh Manjai serta Donggu. Sokdo datang tepat waktu dan menghajar Samidi habis-habisan dan semua kejahatannya pun terbongkar guys. 우리 둘이 나누면 아, 야. 5대5 얘기는 꺼내지도 마. Samidi akhirnya ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya guys. Kasus Hyper pun resmi ditutup guys, dan Sokdo dan timnya kembali ke kantor dengan lega. Di akhir cerita, Sokdo bertemu kembali dengan Jang Yisu, mantan kriminal yang kini direkrut untuk misi selanjutnya. Sokdo hanya tersenyum sambil berkata bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Dan disitulah film The Roundup No Way Out berakhir guys.
Oke, buat kalian semua thank you yang udah nonton dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini biar gue bisa selalu menghibur kalian guys. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan skiri cap guys. Sampai ketemu di next video selanjutnya dan salam rockstar, bye-bye. Cekidot.